Semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Simamora dari Sistem Informasi 2C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, dan bahasa pemrograman. Kita langsung aja ke materinya. Dan di sini ada pengertian Windows. Windows adalah perangkat lunak sistem yang dikembangkan oleh Microsoft yang berperan sebagai pengendali utama seluruh aktivitas komputer. Dan sistem ini menjadi perantara antara pengguna, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software, sehingga semua komponen dapat bekerja secara terorganisir dan efisien. Dan selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem operasi. Sejarah perkembangan sistem operasi adalah perjalanan evolusi perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan komputer dari masa ke masa, mulai dari sistem sederhana hingga sistem modern yang kompleks menjadi sistem Microsoft Windows dan Linux. Yang pertama ada generasi awal itu di tahun 1940 sampai 1950-an. Pada masa itu, awal komputer belum ada sistem operasi, tapi komputer dijalankan secara manual menggunakan bahasa mesin. Penggunaan harus memasukkan instruksi langsung ke perangkat keras, sehingga prosesnya sangat rumit dan memakan waktu. Yang kedua ada generasi batch processing. Itu di tahun 1950 sampai 1960-an. Mulai muncul konsep batch processing di mana beberapa program dikumpulkan dan dijalankan secara berurutan tanpa interaksi pengguna. Dan sistem ini meningkatkan efisien tetapi malah terbatas karena tidak interaktif. Dan generasi ketiga itu ada multi-programming di tahun 1960 sampai 1970-an. Pada tahap ini, komputer mulai mampu menjalankan beberapa program sekaligus multi-programming. Sistem operasi mulai berkembang untuk mengatur pembagian waktu CPU dan penggunaan memori. Contohnya itu pada masa Unix yang dikembangkan pada akhir 1960 dan menjadi dasar bagi banyak sistem operasi modern. Yang keempat ada generasi time sharing. Di 1970-an, konsep time sharing itu memungkinkan banyak pengguna menggunakan komputer secara melalui terminal. Sistem operasi menjadi lebih interaktif dan responsif. Perkembangan ini juga melahirkan sistem informasi yang lebih stabil dan fleksibel. Nah, generasi kelima itu ada personal komputer di tahun 1980-an. Ini munculnya komputer pribadi atau PC membawa perubahan besar. Sistem informasi mulai dirancang untuk penggunaan individu dengan penampilan yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan operasi sistem. Nah, di sini ada kelebihannya. Yang pertama ada memudahkan penggunaan komputer. Yang kedua ada dengannya sistem informasi seperti Microsoft Windows dan MacOS. Penggunaan dapat mengoperasikan komputer dengan tampilan grafis atau GUI yang mudah dipahami. Yang ketiga ada manajemen sumber daya yang efisien. Yang keempat ada operasi sistem mengatur penggunaan CPU, memori, dan perangkat lainnya agar semua aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa konflik. Yang kelima ada mendukung multitasking. Dan keenam ada sistem operasi modern memungkinkan penggunaan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus seperti magnetik, seperti mendengar musik. Nah, yang ketujuh ada manajemen file yang terstruktur. Yang ke-8 ada operasi sistem menyediakan sistem pengelolaan file dan folder sehingga dapat disimpan, dicari, dan diatur dengan rapi. Dan di sini ada kekurangan sistem operasi. Yang pertama adalah rentan terhadap virus dan malware. Yang kedua ada sistem operasi populer seperti Microsoft Windows yang sering menjadi target serangan karena banyak digunakan. Yang ketiga membutuhkan sumber daya yang besar. Yang keempat adalah operasi sistem modern memerlukan RAM, penyimpanan, prosesor,
yang cukup tinggi agar dapat berjalan optimal. Yang kelima ada biaya lisensi. Yang keenam ada beberapa sistem operasi seperti Microsoft Windows memerlukan biaya untuk menggunakan resmi. Yang ketujuh ada kompatibilitas terbatas pada beberapa aplikasi. Yang kedelapan, tidak semua aplikasi dapat berjalan di semua operasi sistem. Misalnya, beberapa aplikasi hanya berjalan di Windows atau MacOS saja. Nah, ini sejarah perkembangan sistem operasi yang dari sini tahun per tahun langsung ke sini teman-teman. Nah, kita lihat selanjutnya ada di jenis-jenis bahasa pemrograman. Itu yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang mudah dipahami manusia, sering digunakan untuk pengembangan aplikasi seperti Python, populer untuk data science AI atau web. Java, aplikasi Android atau sistem enterprise. Ini untuk game atau software formatting. Dan JavaScript, ini web development atau front-end dan back-end. Ini aplikasi Windows untuk game Unity. Yang kedua ada bahasa berbasis web. Ini digunakan untuk pengembangan website. Ini ada HTML, ini struktur halaman web. Ada CSS, desain dan tampilan. Ada juga jasa JavaScript, interaksi di web. PHP, backend website. Dan TypeScript, versi aman dari JavaScript. Nah, ini ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Itu ada Python, Java, JavaScript, PHP, dan ada juga R, ada SQL, Swift, ada juga Golang. Nah, di sini ada berdasarkan tujuan penggunaan. Ini ada bidangnya dan bahasa yang populer. Dan sini ada keterangannya. Yang pertama itu ada web atau front end. Sini ada bahasa yang paling populer adalah JavaScript dan TypeScript. Ini untuk menampilkan website yang interaktif. Dan di sini ada juga web atau backend. Sini ada Node, CS, Go, PHP, dan Python. Ini untuk mengolah database dan logika survei. Dan mobile app. Sini ada web atau iOS atau Kotlin, Android atau Dart. Ini membuat aplikasi di smartphone. Sini ada data science atau AI. Di sini ada Python, R, Julia. Sini untuk menganalisa data besar dan kecerdasan buatan. Sini ada juga game development. Ini untuk prompt garis tinggi atau Unreal atau Unity. Dan selanjutnya adalah sistem programming. Ini Rust, Jig atau C. Ini untuk membuat sistem informasi atau software yang butuh keamanan tinggi. Selanjutnya ada Kesimpulannya itu perkembangan sistem informasi dan bahasa pemrograman berjalan seiring dengan kemajuan teknologi komputer. Sistem operasi awalnya sederhana dan mampu menjalankan satu tugas, namun kini berkembang menjadi sistem yang kompleks, mampu multitasking, mendukung jaringan, serta digunakan berbagai perangkat seperti komputer, server, hingga smartphone. Nah, sini ada jenis-jenis sistem operasi juga semakin beragam melalui dari sistem operasi desktop, server, mobil, hingga embedded system yang masing-masing dirancang sesuai kebutuhan pengguna dan perangkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasi terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Di sisi lain, bahasa pemrograman juga mengalami perkembangan dari bahasa tingkat rendah yang sulit dipahami manusia, hingga bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah digunakan dan mendukung berbagai paradigma seperti prosedural, berorientasi objek, dan fungsional.
Bahasa pemrograman modern dirancang untuk meningkatkan produktivitas, efisien, serta kemudahan dalam pengembangan aplikasi. Secara keseluruhan, sistem operasi dan bahasa pemrograman memiliki hubungan yang sangat erat, di mana bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berjalan di atas sistem operasi. Keduanya terus berkembang untuk mendukung inovasi teknologi di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih. Dan selanjutnya kita menginstal aplikasi pemrograman, yaitu ada PyCharm. Nah, ini PyCharm. Nah, kita pilih ini. Nah, kita di sini akan mendownloadnya. Download. Download guys. Nah, ini teman-teman, kita mendownload PyCharm. Sambil mendownload PyCharm, kita mendownload Windows 10. Windows 10 ya teman-teman. Nah, ini download Windows 10. Kita mendownload Windows 10. Download now. Oke. Nah, di sini kita sambil menunggu media ini dia terdownload. Oke, terima kasih.